Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan menjelaskan terkait permasalahan penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi tugas ekonomi sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Slamet Subari dan Ibu Teti Sugiyarti. Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Anggota kelompok 2 yaitu Febri Dia Larasati NIM 19, Sapitri Puspita Lestari NIM 22, Selian Fitri NIM 25, Lulu Toibah NIM 67, dan Asrina Lahagu NIM 118. Pemirsa, keberadaan kapal dengan alat tangkap ikan cantrang di perairan Kabupaten Tanah Laut kembali meresahkan nelayan lokal. Nelayan lokal yang biasa mencari kepiting laut terpaksa menghentikan aktivitasnya karena takut jaring mereka rusak terkena pukat cantrang. Salah satu kapal nelayan cantrang yang tengah menebar jaring di kawasan pesisir Kecamatan Jorong, sekitar 14 mil dari garis pantai ini, berhasil diabadikan seorang anak kapal nelayan lokal. Kembali beroperasinya kapal cantrang beberapa pekan terakhir di salah satu lokasi tangkapan nelayan lokal ini diakui sangat meresahkan. Padahal nelayan cantrang sebelumnya tanda tangani perjanjian yang pernah mereka sepakati 2 bulan lalu, yakni tidak beroperasi di pesisir Kalsel atau kurang dari 30 mil. Saat ini nelayan lokal terpaksa hentikan aktivitasnya mencari rajungan atau kepiting laut. Nelayan takut jaring yang mereka tinggalkan hancur masuk ke dalam pukat cantrang yang ukurannya lebih besar. Menurut nelayan, mereka sudah beberapa kali merasakan keganasan alat tangkap cantrang tersebut dengan kerugian sekitar 30 juta rupiah. Itu naik ke kapalnya minta ganti rugi, tahu-taunya naik ke atas itu dihadang sama parang, Pak. Itu kan orang Pakatan Tabuni yang kemarin itu kena. Nah di situ makanya kita itu merasakan sekali itu, Pak. Makanya kita masih mau kerja ke sini itu udah bisa lagi. Soalnya kan jaring kita itu hampir 6 jutaan kalau satu ikat itu bungkus itu. Satu set lah. Iya, satu set. Nelayan pesisir berharap pemerintah serta dinas terkait segera menuntaskan masalah ini. Mereka khawatir terjadi gesekan yang semakin parah dan nelayan lokal tidak dapat mencari ikan dengan tenang karena was-was jaring mereka terkena pukat cantrang. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainus melaporkan. Baik, yang pertama terkait identifikasi masalah berdasarkan video kasus yang ada, yaitu kapal dengan alat tangkap cantrang di perairan Kabupaten Tanah Laut kembali beroperasi dan meresahkan nelayan lokal. Nelayan cantrang sebelumnya telah menandatangani perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu tidak beroperasi di pesisir Kalsel atau kurang dari 30 mil. Namun, beberapa pekan terakhir, kapal cantrang beroperasi kembali dan ditemui sekitar 14 mil dari garis pantai. Keberadaan kapal cantrang menyebabkan nelayan lokal di Kabupaten Tanah Laut menghentikan aktivitasnya untuk menangkap kepiting karena khawatir jaring yang digunakan rusak terkena pukat cantrang yang ukurannya lebih besar. Para nelayan beberapa kali mengalami keganasan dari alat tangkap cantrang. Jaring yang mereka tebar hancur masuk ke dalam pukat cantrang dan para nelayan juga pernah mengalami kerugian hingga 30 juta. Solusi terhadap masalah penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan yaitu 1. Menerbitkan peraturan yang diikuti oleh solusi alternatif seperti adanya alat tangkap substitusi yang memiliki efektivitas tidak jauh dari alat tangkap cantrang. 2. Memberi waktu bagi nelayan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan atau sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, serta penanaman tentang kearifan lokal pada masyarakat. 3. Adanya bantuan dana peralihan alat tangkap kepada para nelayan. 4. Memberikan kelonggaran waktu untuk konversi ke alat tangkap yang diizinkan, karena nelayan membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 2 hingga 3 tahun, dan tentunya tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. 5.
melarang nelayan lokal maupun nelayan asing dalam menggunakan alat tangkap cantrang. Apabila hanya nelayan lokal saja yang dilarang, maka nelayan asing masih dapat datang ke Indonesia dan menggunakan alat tangkap cantrang. Sehingga baik nelayan lokal maupun nelayan asing tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap cantrang. Selanjutnya yaitu solusi menurut Subani dan Barus tahun 1989 dalam Wardani et al. Tahun 2012, apabila kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan cantrang dilakukan pada wilayah yang tidak jauh dari pantai, maka sebaiknya dilakukan pada wilayah dengan bentuk dasar perairan berlumpur atau lumpur berpasir dengan permukaan dasar rata, arus laut cukup kecil yaitu kurang dari 3 knot, cuaca terang, dan tidak ada angin kencang. Solusi yang ketujuh yaitu pengelolaan sektor perikanan harus dibangun berbasis ekosistem dengan memperkuat tata kelola perikanan yang efektif. Solusi yang ke-8 yaitu dibutuhkan pendekatan yang strategis dan implementatif kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang ke-9 yaitu penyuluhan kepada nelayan cantrang yang memberikan pengetahuan tentang untung dan rugi penggunaan alat tangkap tersebut dalam kegiatan penangkapan ikan. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum yang tegas bagi pengguna cantrang yang tidak memindahkan kaidah pengoperasian yang tepat hingga merusak lingkungan dan dapat menyebabkan ketidakberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan. Selanjutnya yaitu peran stakeholder dalam penggunaan alat tangkap cantrang pada nelayan. Yang pertama yaitu pada pihak nelayan. Asosiasi nelayan sebagai organisator dan juga koordinator, anggota kelompok nelayan desa sebagai penggerak massa dan partisipan kegiatan aksi, serta masyarakat bukan nelayan cantrang yang terdiri dari keluarga nelayan cantrang, bos pemilik kapal, pekerja-pekerja pelabuhan, kepolisian kabupaten, serta pedagang-pedagang warung di sekitar pelabuhan yang berperan sebagai massa kegiatan aksi sosial atau aksi komunitas. Dan yang kedua yaitu pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pemerintah khususnya KKP RI memberikan bukti yang nyata mengenai kerusakan ekosistem terumbu karang akibat alat tangkap cantrang. Uji petik yang dilakukan oleh beberapa pihak membuktikan bahwa alat tangkap cantrang tidak merusak, sehingga hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menunjukkan bukti kerusakan yang dimaksudkan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah daerah yang mana menyampaikan serta mengadvokasikan segala bentuk aspirasi yang dimiliki oleh komunitas nelayan cantrang kepada pemerintah pusat dan juga memberikan pendampingan dan pengawasan kepada komunitas nelayan cantrang saat melakukan aksi sosial atau aksi komunitas. Dalam konteks ini, rekomendasi untuk pemerintah daerah ialah adanya bantuan yang diberikan kepada komunitas nelayan cantrang untuk memberikan kemudahan dalam mengurus segala bentuk perizinan yang dikoordinasikan dengan pihak Syah Bandar, pelabuhan perikanan pantai, dan pemerintah pusat agar tidak terjadi adanya hambatan atau kendala dalam kepengurusannya. Yang selanjutnya yaitu peran LSM yang mana memberikan penyuluhan kepada nelayan cantrang yang memberikan pengetahuan tentang untung dan rugi penggunaan alat tangkap tersebut dalam kegiatan penangkapan ikan, dan juga dibutuhkan pendekatan yang strategis dan implementatif kepada seluruh pemangku kepentingan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.